Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Sesudah Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusya bin Nun. Kepemimpinan Yusya bin Nun itu menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun setelah Yusya bin Nun meninggal, mereka terpecah belah. Isi kitab Taurat berani mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka suka bersilang pendapat, akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka. Tanah Palestina diserbu dan dikuasai bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seseorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah. Pada suatu hari mereka pergi menemui Nabi Samuel untuk minta petunjuk. "Wahai Samuel," kata mereka, "angkatlah salah seorang di antara kami sebagai raja yang akan memimpin kita berperang melawan penjajah. Aku khawatir bila sudah mendapat pemimpin yang dipilih, Allah kalian justru tidak mau berangkat perang," kata Nabi Samuel. "Kita sudah lama menjadi bangsa tertindas," kata mereka. "Kita tidak mau menderita lebih lama lagi. Kita harus menegakkan agama Allah." Karena didesak oleh kaumnya, Nabi Samuel kemudian berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan dan Taulut diangkat sebagai raja yang memimpin mereka. Begitu nama Taulut diucapkan oleh Nabi Samuel, mereka justru menolak karena nama Taulut tidak begitu dikenal. Ia hanya seorang petani biasa, malah bisa digolongkan orang miskin. Nabi Samuel kemudian menjelaskan bahwa walaupun Taulut itu petani biasa, namun ia pandai strategi perang, tubuhnya kekar dan kuat, dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya mereka mau menerima Taulut sebagai raja mereka. Taulut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan ke medan perang. Dengan memilih orang-orang terbaiknya itu, ia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tidak menghiraukan lagi urusan rumah tangga dan perdagangan. Salah seorang anak muda yang ikut dalam barisan Taulut adalah seorang remaja bernama Daud. Ia diperintah ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan. Ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya, tempatnya di garis belakang. Jika kakaknya lapar atau haus, dialah yang melayani dan menyiapkannya. Tentara Taulut sebenarnya tidak seberapa banyak, jauh lebih besar dan lebih banyak tentara Jalut, sang penindas. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa.
Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Tolut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Demi melihat tentaranya ketakutan, Tolut berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu tentara Jalut. Mereka bertempur dengan gagah berani. Tentara Jalut tak mengira lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa terluka. Akhirnya Jalut dapat diporak-porandakan dan lari cerai-berai. Tinggal Jalut, sang panglima, dan beberapa pengawalnya yang masih tersisa. Tolut dan pengikutnya tak berani berhadapan dengan raksasa itu. Lalu diumumkannya oleh Tolut bahwa siapa yang dapat membunuh Jalut maka ia akan diambil sebagai menantu. Tak disangka dan tak diduga, Daud yang masih berusia remaja tampil ke depan, minta izin kepada Tolut untuk menghadapi Jalut. Mula-mula Tolut ragu, mampukah Daud yang masih muda itu mengalahkan Jalut? Namun setelah didesak oleh Daud, ia mengizinkan anak muda itu maju ke medan perang. Dari kejauhan, Tolut melihat sepak terjang Daud yang menantang Jalut. Jalut memang sombong. Ia telah berteriak berkali-kali menantang orang-orang Israel untuk berperang tanding. Ia juga mengejek bangsa Israel sebagai bangsa pengecut dan hinaan-hinaan lainnya yang menyakitkan hati. Tiba-tiba Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda itu menantangnya duel. Daud tidak membawa senjata tajam. Senjatanya hanyalah ketapel. Berkali-kali Jalut melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud, namun Daud dapat menghindar dengan gesitnya. Pada suatu kesempatan Daud berhasil melayangkan peluru batu ketapelnya tepat di antara kedua mata Jalut. Jalut berteriak keras, roboh dengan dahi pecah dan mati. Dengan demikian menanglah pasukan Tolut melawan Jalut. Daud pun diangkat sebagai menantu Raja Tolut, dijodohkan dengan anak Tolut yang bernama Mikyal. Di samping menjadi menantu raja, Daud juga diangkat sebagai penasihatnya. Ia dihormati semua orang, bahkan rakyatnya seolah lebih menghormati Daud daripada Tolut. Hal ini membuat Tolut iri hati. Ia berusaha mencelakakan Daud ke medan perang yang sulit. Daud ditugaskan membasmi musuh yang jauh lebih kuat dan besar jumlahnya. Namun Daud justru memenangkan pertempuran itu dan kembali ke istana dengan disambut luapan kegembiraan rakyatnya. Tolut pun makin merasa iri dan sakit hati atas kepopuleran Daud di mata rakyatnya. Ia terus mencoba membunuh dan menyingkirkan Daud dengan berbagai cara, namun selalu menemui kegagalan karena Daud dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terjadilah perang terbuka. Dalam peperangan itu Tolut tewas. Setelah Tolut mati dan putra mahkotanya juga mati dalam pertempuran melawan orang-orang yang berpihak kepada Daud, maka Daud diangkat sebagai raja Israel. Nabi Daud diistimewakan Allah, yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung supaya bertasbih memuji Allah. Bersama Nabi Daud pada waktu pagi,
siang dan malam. Demikian pula burung-burung telah ditundukkan kepada Daud untuk berkumpul memuji Allah bersama Daud. Nabi Daud membagi hari-harinya menjadi 4 bagian. Sehari untuk beribadah, sehari menjadi hakim, sehari memberikan pengajaran, dan sehari lagi untuk kepentingan pribadi. Nabi Daud suka berpuasa. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Itulah dikenal dengan puasa Daud. Para nabi adalah manusia yang menjadi contoh teladan. Jika ia bermasalah, maka Allah segera memberi peringatannya. Demikian pula halnya dengan Nabi Daud, ia mempunyai istri 99 orang. Memang pada masa itu tidak ada pembatasan bagi seorang lelaki untuk memiliki beberapa orang istri. Terlebih bagi seorang raja, Nabi Daud ingin menggenapkan jumlah istrinya menjadi 100 orang. Pada suatu hari datanglah 2 orang lelaki mengadu kepada Nabi Daud. Saudaraku, ini mempunyai kambing 99 ekor, sedang aku hanya memiliki 1 ekor. Tetapi ia menuntut dan mendesakku agar kambingku yang hanya 1 ekor itu kuserahkan kepadanya supaya kambingnya genap 100 ekor. Ia membawa berbagai alasan yang tidak bisa kubantah karena aku tak pandai berdebat. Benarkah ucapanmu, saudaramu itu? Tanya Nabi Daud kepada pria lainnya. Benar, jawab pria itu. Jika demikian halnya, kata Daud dengan marah, maka saudaramu telah berbuat dolim. Aku tidak akan membiarkanmu meneruskan perbuatanmu yang semena-mena itu, atau engkau akan mendapat hukuman pukulan pada wajah dan hidung. Akan mendapat hukuman pukulan di wajah dan hidung. Hai Daud, kata laki itu, sebenarnya engkaulah yang pantas mendapat hukuman yang kau ancamkan kepada aku itu. Bukankah engkau telah mempunyai 99 istri? Tetapi kenapa kau masih menyunting lagi seorang gadis yang sudah bertunangan dengan pemuda yang menjadi anggota tentaramu sendiri? Padahal pemuda itu setia dan berbakti kepadamu. Nabi Daud tercengang mendengar ucapan pria yang tegas dan berani itu. Ia berpikir keras, siapakah sesungguhnya kedua pria yang berani itu? Mendadak kedua pria itu hilang lenyap tanpa bekas. Taulah Nabi Daud bahwa ia telah diperingatkan oleh Allah melalui malaikatnya. Ia segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun menerima taubatnya. Di antara mujizat-mujizat Nabi Daud yaitu besi dapat dilunakkan seperti lilin dan dapat dirubah sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rental yogi berkesinambungan jalin-jalin. Jenis baju ini membuat pemakainya bebas bergerak. Tidak kaku seperti baju besi yang dibuat oleh besi lembaran. Nabi Daud juga dikaruniai suara yang sangat merdu sekali. Sedang kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya adalah Kitab Zabur, yang berisikan pelajaran, peringatan dan nyanyian pujian kepada Allah. Pada suatu hari berjangkitlah penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai Daud. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah, maka hilanglah penyakit itu.
untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud mengajak putranya yaitu Sulaiman untuk membangun tempat suci yaitu Baitul Maqdis. Demikian kisah dari Nabi Daud alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.